Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ana hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, kita ingin mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Setiap malam Ramadan, kalau melihat masjid-masjid terang dengan lampu dan diisi orang yang sholat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu mengatakan, nawwarallahu qabra Umar kama nawwaral masajid fi layali Ramadan. Semoga Allah memenuhi kubur Sayyidina Umar dengan cahaya, karena prakarsa sholat tarawih yang beliau prakarsai, sehingga masjid-masjid itu menyala di malam-malam Ramadan karena prakarsa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan Allah terangi hati dan pikiran kita, karena kita menikmati sholat tarawih dengan sebaik-baiknya dan sholat malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, kita masih dalam suasana nuzulul Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, terjadi perubahan yang luar biasa dalam waktu yang singkat ini dan kesempatan dan perubahan keberkahan ini. Yang pertama, bulan Ramadan yang nggak ada setan, jin ada nggak? Bulan Ramadan itu jin ada nggak, jin? Jadi yang pertama, bangsa jin, sebagaimana di dalam surat Al-Jin mengakui betapa Al-Quran itu istimewa. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Diwahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad, bahwa sekelompok bangsa jin mendengarkan Al-Quran, dan mereka sekelompok bangsa jin itu mengatakan apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran penuh dengan yang menakjubkan. Lalu bangsa jin mengatakan, inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami, kata bangsa jin, kami itu dua kelompok. Ada kelompok yang soleh, ada kelompok yang tidak soleh. Jadi jin itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Nanti yang tidak baik, kalau terus tidak baik, dia menjadi setan. Nah, kalau setan yang mengembangkan dirinya sampai nanti menjadi iblis. Jadi awalnya jin yang tidak baik nanti menjadi setan. Kalau dia mengembangkan sampai senior, dia menjadi iblis. Nah, jin mengatakan kami itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kemudian pengakuan jin, inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Ini dari surat Al-Jin semua. Dahulu, kata bangsa jin, dulu kami suka duduk di pintu-pintu langit. Apa yang dilakukan oleh jin-jin itu di pintu-pintu langit? Mencuri informasi dari para malaikat yang membawa informasi, dicuri, diambil, kemudian didistribusikan kepada dukun-dukun. Jadi dukun-dukun itu menerima dari jin. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Siapa dari kami bangsa jin sekarang yang coba-coba mendekati pintu langit untuk mencuri, untuk mencari informasi, sekarang udah nggak bisa lagi, sudah steril. Siapa yang mencoba melakukan itu di pintu-pintu langit, yajid lahu shihaban rasada, dia akan mendapatkan bola api yang membinasakan. Mulai kapan pintu langit steril? Semenjak diturunkannya Al-Quran. Jadi jangan percaya lagi sama dukun, jangan percaya lagi sama udah selesai gitu. 1400 tahun yang lalu ketika Al-Quran diturunkan, pintu-pintu langit steril. Kemudian saudara-saudara, jin saja merasakan kenikmatan Al-Quran. Jin menyatakan Al-Quran penuh dengan keajaiban.
Masa kita yang muslim tidak? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah sebelum diutus sebagai nabi, beliau memiliki tetangga. Nah, salah satu tetangga beliau adalah dukun terkenal di Jazirah Arab. Ini bukan dukun, kalau dukun di Indonesia ya belum teruji lah kira-kira. Ini dukun di Jazirah Arab, bayangin coba. Kan jin yang diurus bukan jin Tomang, tapi jin Baghdad, ini jinnya jin kelas, jin yang berkualitas. Namanya Dhamat bin Sa'labah al-Azdi. Dukun terkenal, sering diundang di Jazirah Arab untuk mengobati orang yang terkena sihir, orang yang kemasukan, yang kesurupan, dan seterusnya. Nah, Dhamat ketika Nabi diutus, Dhamat ini sedang di luar Mekah. Kemudian begitu dia pulang kampung, kira-kira bahasa kita mungkin pulang kampung gitu. Begitu kembali ke Mekah, di Mekah itu sedang ramai membahas turunnya Al-Quran dan pengaruh Al-Quran. Lalu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang itulah. Abu-abu yang Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang kelas-kelas begitu lah itu. Begitu Dhamat pulang, mereka bertemu dengan Dhamat dan mengatakan, Dhamat, kawanmu itu kayaknya kemasukan sesuatu. Maksudnya Nabi Muhammad, yatim Abi Talib, kawanmu anak yatim yang dipelihara Abu Talib. Maksudnya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad diantara yang dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu Al-Amin, gelarnya orang yang terpercaya. Kemudian sering disebut juga yatim Abi Talib, anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Dhamat, coba lihat itu kawanmu si yatim Abi Talib, kayaknya kemasukan sesuatu, karena dia membawa sesuatu yang mempengaruhi. Dianggap tuh Nabi Muhammad kemasukan kesurupan, kemasukan jin, dan seterusnya. Dhamat waktu itu masih mengatakan, saya selesai tawaf, karena sudah menjadi tradisi masyarakat di sana, kalau sampai ke Mekah tuh tawaf. Dhamat selesai, kemudian ke rumah Nabi Muhammad. Dhamat, waktu itu belum ada Assalamualaikum. Waktu itu adanya An'im Sobahan, selamat pagi, An'im Masaan, belum ada Assalamualaikum. Ke rumah Nabi Muhammad, begitu dibukakan pintu oleh Nabi Muhammad, langsung si Dhamat mengatakan apa? Mabika ya Muhammad, Muhammad, apa yang menimpamu? Aku ini adalah tabib yang nomor satu, aku dukun yang nomor satu, aku biasa mengobati orang yang kena sihir, yang kena guna-guna, yang kena macam-macam. Aku biasa mengobati, jelaskan kepadaku apa yang menimpamu. Nabi Muhammad meresponi gitu, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastarshidu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Dhamat mendengarkan itu, coba ulang lagi, a'id alayya tilkal kalimat. Tolong ulang lagi wahai Muhammad. Diulang lagi, innal hamdalillah. Saya rasa sudah tahu lah, sudah sering mendengar ini. Biasanya khotib kalau mau memulai ini namanya muqaddimah. Hamdalah namanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Segala puji hanya bagi Allah. Senantiasa kami memujinya, senantiasa kami meminta pertolongan kepadanya. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami mohon perlindungan dari keburukan jiwa kami. Wa sayyiati amalina, dan keburukan-keburukan amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa mendapatkan atau memberikan petunjuk kepadanya. Minta diulang sampai 3 kali. Ada riwayat yang mengatakan Nabi bacakan juga ayat Al-Quran. Dhamat mengatakan apa? Setelah 3 kali diulang dan dibacakan ayat Al-Quran, Dhamat bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadur Rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau, wahai Muhammad, aku sering ngobatin orang yang kemasukan. Orang kalau kemasukan jin, cara ngomongnya gimana? Kalau kemasukan jin, kemudian orang yang kena guna-guna, gimana ngomongnya? Kan aneh. Jampi-jampi, siapa yang pengalaman? Jampi-jampi. Dhamat pergi ke rumah Nabi Muhammad, niatnya mau ngobati Nabi Muhammad, pulangnya malah
pulangnya malah pergi mengobati Nabi Muhammad nih, malah dia yang diobati. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ada satu budayawan di masa itu, namanya Tufail bin Amr ad-Dusi. Budayawan, kalau bahasa sekarang mungkin intelektual. Begitu datang ke Mekah, dikasih tahu sama abu-abu tadi tuh, Abu Sufyan, Tufail, sekarang di Mekah lagi heboh. Ada yang namanya Muhammad membawa Al-Quran, dan itu menyebabkan kita menjadi pecah. Ada yang istrinya beriman kepada beliau, suaminya tidak, anaknya jadi pecah. Hati-hati, tolong. Jangan kalau kamu ketemu sama Muhammad, jangan kamu dengarkan apa yang dia bawa. Akhirnya apa? Tufail bin Amr ad-Dusi mengambil secari kain, ada yang mengatakan kurfusan, apa ya? Secari kain atau kapas, kapas digunakan untuk menutup supaya nanti nggak mendengarkan. Ini intelektual. Ternyata begitu beliau sedang tawaf, melihat Nabi Muhammad sedang di depan Ka'bah. Pakaiannya bersih, kemudian terlihat Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran. Si Tufail bin Amr ad-Dusi ini intelektual, budayawan yang gak mau kehilangan kesempatan mendapatkan ilmu. Dalam hatinya langsung guncang. Sayang sekali saya sampai di sini kalau saya tidak mendengarkan, karena Nabi Muhammad tuh pakaiannya bersih, harum, kemudian sedang membaca. Dibukalah. Bayangkan loh, tawafnya awalnya pakai penutup telinga. Dibuka, mendengarkan apa yang Nabi sedang baca. Ternyata Tufail tertarik dan akhirnya berbicara dengan Nabi Muhammad. Dan Tufail masuk Islam, pulangnya menyebarkan ajaran Islam ke wilayahnya. Saudara-saudara, jin berubah. Jin berubah karena Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah diturunkan, kita belum berubah, berarti? Iya. Mohon maaf, ini jin lagi bang. Jin berubah, merasakan Al-Quran yang menakjubkan. Kemudian domat, dukun yang tidak tanggung-tanggung, berubah nggak? Berubah. Tufail, intelektual, juga berubah, mendapatkan sentuhan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran turun ke hati kita, turun ke pikiran kita, turun menjadi bagian dari perilaku kita, dan mudah-mudahan Al-Quran yang akan menerangi kubur kita, Al-Quran yang akan memberikan syafaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita, anak cucu keturunan kita, Allahumma ij'alna wa walidina wa mauludina min ahlil Quran warzuqna ya Rabb yawmal qiyamah bi syafaatil Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita, kalau nggak bisa anak kita, Ustaz anak saya udah besar-besar, cucu kita, Ustaz cucu saya juga udah di bawahnya cucu. Ustaz cicit saya juga udah besar kan? Bawahnya lagi. Mudah-mudahan menjadi bagian dari ahli Quran, dan semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran, dan mudah-mudahan tahun ini kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan demi Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diterima semua amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.